Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'ana bil ihsan. Ahmadahu subhanahu wa ta'ala wa ashkuru. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah. Beberapa hari lagi tahun Masehi 2021 akan segera berganti menjadi tahun 2022. Lalu apa yang akan kita lakukan atau apa yang akan terlintas di benak kita ketika tahun baru 2022 nanti tiba? Apakah pesta kembang api? Apakah konser musik? Apakah membunyikan trompet? Apakah pesta atau hura-hura? Apakah arak-arakan kendaraan? Atau apakah akan setia menunggu serta menghitung mundur detik-detik pergantian tahun tepat jam 12 malam? Pertanyaannya adalah, kita sebagai umat muslim boleh ikut-ikutan merayakan tahun baru pada tanggal 1 Januari? Hadirin rahimakumullah. Sebelum terjawab boleh atau tidaknya, kita sebagai umat muslim ikut-ikutan merayakan tahun baru. Namun sebelumnya sangat perlu diketahui bahwa bagaimana asal muasal atau sejarah adanya perayaan tahun baru itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Tahun baru Masehi pertama kali dirayakan pada tanggal 1 Januari 45 SM. Tidak lama setelah Julius Caesar dinobatkan sebagai Kaisar Roma, ia memutuskan untuk mengganti penanggalan tradisional Romawi yang telah diciptakan sejak abad ke-7 SM. Dalam mendesain kalender baru ini, Julius Caesar dibantu oleh Sosigenes, seorang ahli astronomi dari Iskandaria, yang menyarankan agar penanggalan baru itu dibuat dengan mengikuti revolusi matahari. Kemudian pada tanggal 24 Februari 1582, Paus Gregorius VIII atau pemimpin tertinggi agama Katolik menetapkan tanggal 1 Januari sebagai awal pergantian tahun. Adanya penetapan inilah yang kemudian diadopsi serta dirayakan oleh hampir seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Fakta sejarah ini sesuai kisah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdhil qurun qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in faqila ya Rasulullah ka Faris war Rum faqala wa manin nasu illa ulaika." Yang artinya, kiamat tidak akan terjadi hingga umatku mengikuti jalan generasi sebelumnya sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Lalu ada yang menanyakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah mereka itu mengikuti seperti Persia dan Romawi? Beliau menjawab, selain mereka, lantas siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah. Berdasarkan penetapan hukum tahqiqul manaz tersebut, maka perayaan 1 Januari sebagai awal tahun baru Masehi atau New Year's Day, the first day of the year, bukanlah milik umat Islam, melainkan perayaan hari raya kaum kafir, khususnya kaum Nasrani. Oleh sebab itu, umat muslim yang ikut-ikutan merayakan tahun baru berarti ia telah menyerupai kaum kafir, tasyabbuh bi al-kuffar, dan hukumnya adalah haram. Nauzubillah. Hadirin rahimakumullah. Adapun dalil keharaman bagi seorang muslim yang ikut-ikutan merayakan tahun baru Masehi sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina 'adzabun alim."
yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan kepada Muhammad ra'in, tetapi katakan unzurna, dan dengarlah. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang pedih. Quran surah Al-Baqarah 104. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melarang kaum mukmin menyerupai perkataan dan perilaku orang-orang kafir. Tafsir Ibnu Katsir 1/149. Dan Ibnu Umar radhiyallahu an juga meriwayatkan sebuah hadis bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin rahimakumullah. Lebih khusus lagi, dalil keharaman bagi seorang muslim yang ikut-ikutan merayakan hari raya kaum kafir tasyabbuh bi al-kuffar fi ayyadihim, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Dia berkata, kana li ahlil jahiliyah yawmani fi kulli sanah yal'abu fihima, falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah qala kana lakum yawmani tal'abuna fihima wa qad abdalakum Allahu bihima khairan minhuma yawmal fitri wa yawmal duha. Mohon maaf, wa yawmal adha maksud saya. Artinya orang-orang jahiliyah dahulu memiliki dua hari, yaitu Nairus dan Rajab. Di setiap tahun yang mereka senang-senang ketika itu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, beliau mengatakan, dulu kalian memiliki 2 hari untuk senang-senang di dalamnya. Sungguh Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari yang lebih baik, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat An-Nasa'i. Hadirin rahimakumullah. Merujuk dari dalil-dalil di atas, maka haram hukumnya bagi seorang muslim menyerupai kaum kafir yang menjadi ciri khas kekafiran mereka. Tasyabbuh bi al-kuffar fi qassa'isihim, seperti akidah dan ibadah mereka, ikut-ikutan merayakan tahun baru mereka, misalnya dengan meniup trompet, menyalakan kembang api, menunggu detik-detik pergantian tahun, memakai pakaian khas mereka seperti pakaian Santa Claus atau Sinterklas dan lain sebagainya, yang kesemuanya itu adalah haram hukumnya. Nauzubillah min dzalik. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meneguhkan iman kita, keluarga kita, anak cucu kita, serta saudara-saudara kita untuk tidak ikut merayakan tahun baru 2020 yang akan datang beberapa hari lagi. Akhirnya mari kuatkan prinsip iman kita, yakni prinsip lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamaku. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.